Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Murtia. Saya adalah salah satu mahasiswa dari STIM Jabar. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas saya, yaitu di mata kuliah kewirausahaan yang didoseni oleh Ibu Sri. Di sini tugas individu saya yaitu membuat model bisnis kanvas. Nah ya, uh, di sini saya akan menjelaskan dulu ya apa sejarah model bisnis kanvas. Nah, tem- template kanvas model bisnis pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwelder dalam tesis tahun 2004-nya. The Business Model Ontology Evolution in the Design Style sejak itu template kanvas model bisnis itu telah diajarkan di sekolah bisnis dan diulangi agar sesuai dengan lebih banyak bisnis khusus. Terus di sini juga ada struktur template kanvas model bisnis, yaitu ada 9. Yang pertama mitra utama, yang kedua kegiatan utama, yang ketiga sumber kunci, keempat prosesi nilai, kelima hubungan konsumen, yang keenam saluran atau segmen pelanggan, yang 8 struktur biaya, yang 9 arus pendapatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan struktur template kanvas model bisnis itu dari 9 balok yang tadi saya jelaskan, yaitu sesuai dengan tugas saya yang kemarin, yaitu tentang analisa bisnis saya sendiri. Di sini saya kan mempunyai bisnis skincare ya, atau kosmetik. Nah, jadi yang pertama itu key partner sumber daya kunci yang perusahaan terima dari mitra ini adalah memberikan target pemasaran yang luas sehingga produk mereka beredar di pasar. Kegiatan utama yang saya lakukan adalah mempromosikan produk. Nah, jadi saya itu mempromosikan produk ini bisa melalui sosial media seperti WhatsApp, Facebook, IG dan lain sebagainya, untuk memperkenalkan si produk kosmetik ini kepada masyarakat gitu ya. Terus kegiatan utamanya udah mempromosikan motivasi kami, yaitu untuk memenuhi kebutuhan khususnya, yaitu para ibu rumah tangga seperti saya gitu. Jadi lumayan kan ada keuntungan gitu, ada masukan juga. Nah, untuk sesuatu yang spesifik mereka semua upline dari BBC bertanggung jawab atas naungannya masing-masing setiap daerah. Sangat membantu karena dengan adanya agen atau reseller yang gabung dapat membantu kita untuk mendapatkan harga kecil dari pabrik. Jadi maksudnya gini, kalau di BBC itu kalau misalkan kan ada list ya, ada list harga. Nah, kalau misalkan semakin kita banyak beli, jadi semakin kita itu banyak keuntungannya. Nah, dengan adanya reseller atau konsumen yang gabung ke kita, nah kita kan bisa kebantu dari sisi modal gitu. Jadi kita bisa beli, contoh ya, aku punya modal untuk 50 paket, karena ada konsumen yang mau beli atau mau gabung. Nah, di sini misalkan konsumen saya mau gabung 50, beli 50 paket, nah disatukan dengan yang saya jadi 100, maka aku mendapatkan list 100. Nah, untuk list 100 itu saya mendapatkan keuntungan, misalkan ya, untuk list 100 kan 150. Nah, untuk harga jual ecer dari pabrik itu sendiri yaitu 230, maka jika aku jual ke konsumen dengan ecer, berarti saya mendapatkan keuntungan 80 gitu. Kalau misalkan saya beli 50 paket kan saya ada di list 50. List 50 itu dari pusat yaitu 160, maka untuk saya jual ecer 230, saya cuma punya keuntungan 70 gitu. Jadi sangat membantu sekali untuk bagi saya gitu ya. Terus di sini ada key activity. Aktivitas utama yang perlu untuk proses nilai saya adalah mengenalkan brand kosmetik BBC pada masyarakat baik kalangan atas maupun kalangan menengah ke bawah. Aktivitas yang membedakan dari sistem di BBC
dengan produk lain, yaitu sistem kosmetik di sini tidak ada kejar poin. Kayak kan kalau misalkan kita ikut di Japra kan kita itu harus kejar poinnya. Misalkan bulan ini target poin kita harus closing berapa barang gitu. Nah, kalau di BBC sendiri kita tidak ada kerja poin atau lain sebagainya. Cuman kita kalau misalkan pengen punya keuntungan banyak ya kita harus rajin jualan gitu, harus banyak closingan gitu. Jadi tidak ada sistem poin-poinan di sini. Terus perbedaan dari sisi pendapatan di BBC, keuntungan dapat hari ini juga. Jadi kalau misalkan kalau kita jual produk BBC itu keuntungannya didapat hari itu juga gitu. Beda dengan seperti merek Japra, terus LC yang kayak gitu kan keuntungannya ditampung dulu ke sistem gitu, enggak nanti ada berapa jarak baru kita bisa dapat keuntungannya gitu. Kalau di BBC tidak gitu, kita jual hari itu ya dari hari itu juga kita dapat keuntungannya gitu. Terus untuk hubungan pelangganan pesaing di BBC itu tidak begitu rumit karena sistemnya kita itu beraturan. Jadi kalau misalkan kita order ke satu orang itu ya, nah kita itu tidak bisa order ke orang lain karena sistemnya itu beraturan gitu. Jadi untuk persaingan sih tidak, karena mereka order ke manapun tetap harus ke upline-upline-nya gitu. Beda kan sama yang lain gitu. Kalau kita beli stok atau mau beli stok banyak gitu, kalau di agen yang pertamanya nggak ada, dia bisa lempar ke orang lain. Tapi tidak kalau di BBC itu, jika dia misalkan mau nyetok terus di upline-nya atau di agennya itu udah nggak ada barang, maka si upline yang pertama itu bertanggung jawab atas naungannya, yaitu mencarikan barang untuknya gitu. Jadi nggak asal lempar-lemparan gitu. Jadi enaknya di BBC itu seperti itu. Terus di sini juga ada key resource, yaitu sumber daya manusia, sumber daya finansial atau modal. Karena dengan adanya sumber daya manusia, bisnis ini bisa berjalan dengan maju karena butuh pemahaman untuk konsultasi konsumen gitu. Jadi kan sumber daya manusia itu kita harus paham juga tentang masalah-masalah pada kulit konsumen gitu kan. Konsumen sebelum order barang kita kan konsultasi dulu gitu, jadi perlu ada ilmu juga. Nah, dari segi finansial atau modal sangat diperlukan juga, karena kan kita stok barang di rumah harus pakai modal gitu kan. Kita beli ke pusat atau ke upline atau ke owner kita, ada uang ada barang gitu. Untuk memelihara hubungan kepelangganan atau kepuasan pelanggan, saya memberikan konsultasi gratis gitu. Terus suka ada undian juga tiap bulannya untuk para konsumen atau pelanggan setia gitu ya. Nah, kalau misalkan di klinik dokter kan untuk perawatan kecantikan itu kan harus konsultasi itu kan bayar. Nah, kalau di sini kita kasih gratis. Itu merupakan salah satu untuk memelihara hubungan pelanggan agar ada kepuasan tersendiri gitu. Terus ada di sini ada value profession, yaitu profesi nilai di bisnis saya, yaitu menentukan penawaran prudensial yang coba diberikan perusahaan kepada pelanggan atau konsumen, yaitu dengan cantik bersama sukses berjamaah, di mana kita akan memenuhi permintaan pelanggan dengan baik karena kualitas untuk skincare BBC ini aman untuk baik ibu hamil maupun ibu menyusui, karena sudah terdaftar juga BPOM sehingga amanlah untuk pemakaian sehari-hari gitu ya. Untuk target pemasaran sih saya targetkan untuk menengah ke bawah maupun ke atas, jadi bisa digunakan untuk remaja juga atau manula gitu. Terus di sini ada customer relation, hubungan saya dengan pelanggan baik dan memuaskan, karena di bisnis kami kita memberikan pelayanan gratis konsultasi dan memberi potongan harga untuk konsumen yang telah menjadi member atau resmi kami. Saya memberi pelayanan atau
peluang besar bagi para reseller untuk mendapatkan profit dari kami. Jadi contohnya gini ya, kalau misalkan di BBC itu si pelanggan yang misalkan ya beli 3 itu dapat potongan harga dari satunya 30.000 gitu kan. Jadi ada potongan harga khusus untuk pelanggan kami yang belinya lebih dari satu gitu. Dan dia juga udah masuk reseller gitu karena mereka order lebih dari satu, minimal 3 paket mereka udah bisa jadi reseller, dan minimal belanja 50 paket itu udah bisa jadi agen gitu. Terus di sini ada channel. Saya menjangkau segmen pelangganan dengan membagi sebuah target pasar berbanding berdasarkan segmen, membagi geografi di mana kita itu menjual harga sesuai wilayah, sehingga saluran pasokan, distribusi, pemasaran, dan komunikasi dapat terkoordinasi dengan baik dan dapat digunakan secara efektif. Nah, jadi di sini tuh kami tuh memberikan harga. Kalau di BBC itu ya sistemnya itu kalau misalkan luar Jawa sama luar Jawa dan di Jawa itu harganya beda gitu. Kalau misalkannya di area Jawa Barat, misalkan satu paket itu 230 harga jualnya. Nah, kalau di luar Jawa Barat itu kayak Batam, yang kayak Sumatera itu beda lagi harganya. Satu ecenya itu bisa 300 gitu. Terus di sini juga ada segmen customer segmen. Bisnis kosmetik kami menyediakan dan menawarkan berbagai jenis kosmetik untuk pelangganan disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan gitu. Jadi masing-masing konsumen atau pelanggan tidak salah dalam memilih kosmetik perawatan wajah dan badannya gitu. Jadi di sini tuh kita menyediakan beberapa variasi juga. Jadi nggak semua orang dapat produk itu gitu. Jadi disesuaikan dulu sama masalah kulitnya apa gitu kan sebelum order dikonsultasi dulu. Nah, jadi mereka itu nanti akan kami salurkan atau kasih produk sesuai dengan masalah kulitnya gitu. Untuk pasar sih pelanggan kita tidak sistem target atau sistem poin yang sudah tadi saya jelaskan. Di sini itu kita nggak ada sistem poin atau target ya, jadi sebebasnya gitu. Kalau bulan ini kita mau closing berapa juga bebas gitu, nggak ada paksaan gitu ya. Jadi kalau kita ingin keuntungan banyak ya kita sering jual gitu kan. Kalau nggak apa-apa, nggak ada paksaan, jadi enak sih, nggak ada beban, jadi nggak ada keterkaitan juga gitu. Untuk cost struktur yaitu biaya utama pada bisnis saya adalah 600.000 ya. Pendorongan utama biaya adalah ingin menyediakan stok barang. Jadi awalnya saya itu bermodal 600 ya, karena saya ingin punya barang stok di rumah gitu biar enak gitu kan. Kalau misalkan ada konsumen yang mau, kita tinggal kasih gitu, nggak sistem PO dulu gitu. Biaya modal utama sangat mempengaruhi pada aliran pendapatan karena semakin besar modal yang kita keluarkan, semakin banyak juga keuntungannya. Untuk skala ekonomi, kita sudah memanfaatkan daftar dengan benar karena untuk harga pasar kita sesuai relatif murah gitu ya. Bisnis usaha saya berfokus pada pengoptimalan biaya karena Skincare BBC menyediakan berbagai macam perawatan badan dan wajah dengan harga relatif murah gitu. Jadi kan kalau di BBC itu sepaket itu 230 udah komplit gitu kan. Beda sama yang lain kan 300, dan jadi remaja juga bisa membelinya gitu, karena target kita kan untuk menengah ke bawah maupun menengah ke atas gitu kan, karena harganya juga relatif murah gitu dibandingkan dengan skincare lain. Karena di kita juga kan udah pre konsultasi gitu kan. Beda kalau kita misalkan pergi ke klinik dokter gitu kan, konsultasi bayar lagi, terus ada resep krimnya harus bayar lagi gitu. Kalau di BBC enggak gitu, kita pre konsultasi. Nah, terus yang terakhir ada renov strip.
metode untuk menghasilkan pendapatan usaha kami, yaitu memberikan sistem PO kepada setiap agen atau reseller, di mana pembayaran PO dibayar 50% sebelum barang didistribusikan. Strategi harga untuk produk yang ditawarkan, kita kasih sistem list, di mana semakin konsumen beli di list besar, maka sesuai list yang mereka beli harga semakin murah dan keuntungan semakin besar gitu. Saluran untuk pembayaran kita fleksibel gitu ya, bisa cash maupun via transfer gitu. Jadi bisa lewat apa aja gitu. Mungkin penjelasan dari saya mungkin segini ya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan ada kata-kata yang kurang mengena, karena saya juga masih belajar gitu ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.